Kami tunduk di bawah hadirat Tuhan. Kepada siapa lagi kami harus percaya dan menyerahkan segala sesuatu, kekhawatiran dan ketakutan kami. Hanya kepada satu pribadi yang begitu hebat, yang memiliki kemampuan dan kuasa yang tidak terbatas. And I have found you. Kami telah menemukan Engkau, Tuhan yang dapat dipercaya. Dari waktu kami kecil sampai hari ini, kami melihat kuasa-Mu tidak berkurang. Bahkan Engkau yang memampukan kami. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur kami, tegur kami, nasihati kami, dan berkati kami. Kami tidak akan bergerak dan berjalan kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kami. Kami berhutang banyak. Kami bersyukur. Engkau yang mengenal kami. Kedalaman hati kami Engkau tahu. Sulit kami menceritakan kepada orang lain. Tapi Engkau yang Maha Tahu. Engkau yang menyelidik hati kami. Ajar kami untuk percaya dan beriman. Kalau kami adalah orang yang beriman, kami adalah orang yang benar di hadapan-Mu. Dan orang benar itu akan hidup oleh karena imannya. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai kami. Sesuatu yang hebat boleh terjadi di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk, saudara. Shalom. Kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan terima kasih saya ada di sini. Dan ini menjadi pelayanan saya yang ketiga. Dan nanti sampai kurang lebih sampai jam 8 malam saya ada di sini terus, ya. Dan Tuhan yang begitu baik, yang telah memampukan saya dan Anda untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Dia. Masa-masa ke depan adalah masa-masa yang jahat, masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi one thing that I know, bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Dia selalu menyertai anak-anak muda, bahkan orang-orang tua yang ada di sini. Dia selalu bisa menyediakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Dia inginkan saya dan Anda nikmati. So, nikmati hidup, saudara. Ya, kalaupun ada yang susah, ada yang rasanya ngejelimet, just enjoy. Nikmati aja. Pada ujungnya Anda akan menemui kemenangan itu. Kalau saya dan Anda mampu bertahan, anak-anak muda biarlah tetap bertahan di dalam Kristus. Ayo kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-7. Kalau Anda sudah bangun kepercayaan itu dari masa remaja, muda, bahkan sampai hari ini, saya yakin dan percaya Dia menyediakan sesuatu yang besar. Sesuatu yang bukan hanya Anda butuhkan, tetapi sesuatu yang Anda rindukan selama ini. What is your desire? What do you want me to do for you? Pernah satu kali Yesus berkata demikian. Dia berkata kepada dua orang buta, what do you want me to do for you? Dan dua orang itu gagap, saudara. Dan cepat-cepat mereka bilang, give our sight back, Lord. Biar Engkau mengembalikan penglihatan kami. Dan Alkitab bilang, seketika. Kalau Tuhan sudah berhadapan dengan engkau, maka Dia katakan, seketika itu juga mata mereka kembali dapat melihat. Kalau Tuhan sudah ada di pihakmu, maka seketika itu juga Tuhan akan menolong engkau. Tidak ada hutang yang tidak bisa Dia bayar.
Tidak ada persoalan dan masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Termasuk kisah ini. Lihat Lukas 7, pasal yang ke-9. Saudara. Kalau jam 2 siang, ayatnya jangan banyak-banyak. Karena saya lihat muka-muka yang sedih. Kayaknya banyak nih. Yuk, baca sama-sama ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dapat semua? 1, 2, dan 3. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, even sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin, saudara. Orang benar akan hidup oleh imannya. Anda pikir mudah gitu untuk hidup oleh iman kita? Rada-rada sulit, saudara. Kenapa demikian? Dasar dan bukti daripada iman kekristenan itu adalah sesuatu yang kita harapkan dan sesuatu yang belum kita lihat. That's faith. Gimana sih Pak? Sesuatu yang kita belum lihat, yang tidak kita lihat, dan sesuatu yang kita harapkan. Banyak harapan saya. So, use your faith. Pakai imanmu. Wah banyak Pak yang saya juga inginkan dan rindukan. Use your faith. Kalaupun kurang, Alkitab bilang, mintalah kepada Bapamu di surga yang akan mengaruniakan iman itu kepada Anda. Jadi kalau Anda merasa bimbang, ya, terus confusing, saya mau katakan buat Anda, ask your Father. Minta iman itu. Aduh Tuhan, berjodoh atau enggak ya? Aduh Tuhan, aduh Tuhan, tapi memang dia rada-rada sih Tuhan, memang dia agak-agak. Use, bahkan minta iman itu kepada Bapamu yang begitu baik. Dia akan berikan. Anda pikir saya tidak pernah ada di dalam satu kebimbangan? Sering. Whether gitu, instead of gitu, saya pergunakan atau enggak, apakah saya harus maju atau tidak. Banyak. Acap kali saya ada di dalam situasi seperti itu. Dan percayalah, sampai hari ini kalau sampai keluarga inti, keluarga besar saya selalu ceritakan tentang itu dan mereka bilang, iya. Ada banyak hal, Anda mau bicara tentang sakit penyakit, Anda mau bicara tentang keuangan yang mengendur, Anda mau bicara tentang situasi kondisi, difitnah, diisu, digosipin, sudah. Bahkan Tuhan berkata kepada saya, go back ya, ke rumahmu dan berdiam diri, berdoalah. Supaya engkau bisa tenang. Tenang dulu dan berdoalah, dan nanti persoalan aku yang tangani. Dan Anda pikir bahwa saya tidak melakukan apa-apa? Melakukan juga. Berdoa itu to pray dalam bahasa Inggris. Kata to pray itu kata kerja. Terus to be silence gitu. Itu juga sesuatu yang kita kerjakan. Padahal itu berseliweran kanan dan kiri. Aduh, menghadapinya juga nggak gampang. But pada akhirnya saya melihat pekerjaan Tuhan itu layak dipercaya. Saudara, kalau Anda ingin melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu datang, ya, Alkitab berkata bahwa perwira itu menemui Yesus supaya Yesus menjamah hambanya. Dan Alkitab bilang di ayat yang ke-10, ketika orang-orang disuruh itu kembali ke rumah, Alkitab bilang didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. So, tanpa perlu ya Yesus itu datang ke sana. Tanpa perlu Anda melihat, katakanlah kalau today's gitu, nowadays, Anda lihat tanpa perlu mungkin jamahan Tuhan atau tangan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang hadir di rumahmu. Saya bukan sedang mengecilkan arti pelayan-pelayan Tuhan termasuk saya, tapi sometimes, kadang-kadang saya cuma ditelepon. Oke, saya doa ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar segala penyakit disembuhkan. Haleluya. Amin. Terus orang yang saya doakan, begitu aja Pak. Terus Anda mau apa? Saya mau cerita apa? Enggak kok, saya punya penyakit
Ini di dada Pak, paru-paru saya mengempis. Saya udah cerita sama Bapak, terus kok Bapak cuma ditelepon, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan Tuhan, haleluya, amin. Kalau Anda jadi dia mestinya gitu, amin, amin, amin. Use your faith. Ini enggak, begitu aja Pak. Jadi mau dia diapain? Didorong, disiram air panas gitu. Terus dia, Bapak bercanda. Enggak, serius nih. Saya mau bikin apa? Saya hanyalah membantu berdoa. But you yourself, use your faith. Amin. So, what kind of faith? Nah, Anda belajar dari sini. Coba lihat ayat 9, baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Setelah Yesus mendengar perkataan itu. Halo. Setelah Yesus mendengarkan keluh kesah doamu itu, permintaanmu itu, selesai sampai di situ. Halo. Dan biar dia yang menilai. Tahu penilaiannya adalah Alkitab katakan begini, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara. Iman kita itu harus di atas rata-rata. Halo. Maka itu kalau Anda lihat ada apologet, ya, Anda suka ada di ruang kesaksian, menceritakan kebaikan Tuhan. Mereka berani. Apologet Kristen berani. Risikonya ditangkap, dilaporkan ke polisi. Berani. Kenapa? Mereka mempergunakan iman mereka. Saya aja nih, saya bilang berani. Dan tidak sedikit banyak orang yang bertobat di situ. Dia pakai iman apa? Iman yang dipuji oleh Tuhan. Halo. Kalau iman yang begini banyak nih bertebaran di mana-mana. Dapat enggak? Dapat apa enggak dapat? Dapat enggak? Enggak dapat. Kayak tahun lalu. Dapat enggak dapat? Dapat loh, dapat. Enggak dapat. Bukan yang begitu. Tapi when God give you compliment about your faith, biarpun enggak dapat, tapi tetap beribadah. Halo. Itu iman yang besar. Biarpun kayaknya itu proyek udah di tangan nih, tiba-tiba ya lepas lagi. Teman saya udah tunangan nih, udah dibikinin segala macam, atau dari teh manis, teh pahit ya. Udah teh pahitnya udah siap ini saudara, batal loh. Saya pernah saksikan, rumah saya udah oke, udah bayar DP. Senangnya minta ampun, dia batal. Saya pulang, aduh, kenapa sih ya Tuhan begitu ya, Ma? Aneh. Tuh, komplain lagi. Mama saya bilang, aneh seperti apa? Tuhan kadang-kadang gak bisa dimengerti. Mama saya bilang, justru karena begitu dia Tuhan. Halo. Kalau gampang dimengerti itu adik saya. Gampang dimengerti itu siapa? Sopir saya. Gampang dimengerti itu asisten pembantu saya itu ada di sini, rumah tangga saya. Dia akan ngerti kata-kata saya. Tapi Tuhan, kenapa? Karena pengetahuannya jauh. Halo. Pernah kan ada wakil menteri tuh. Wakil menteri apa tuh saya lupa, yang orang Chinese campur. Terus dia sekolah di Cina, terus dia sekolah di Amerika, kuliah ya. Sekarang dibawa oleh presiden kita ke Chinese. Bahkan Prabowo dengarkan dia apa bahasa Chinese-nya. Prabowo bilang sekali lagi, kenapa? Kalau itu bahasa mudah dimengerti, saya yakin dan percaya kita pergunakan itu. Kalau Anda bisa mengerti hati seseorang, maka saya yakin dan percaya beres. Apalagi Tuhan yang punya otak melebihi otak kita. Mungkin digabungkan jadi satu otak di muka bumi masih kalah dengan otaknya Tuhan.
Kebodohan bagi dia baru kepandaian manusia. Baru kepandaian manusia. Kebodohan Tuhan yang paling bodoh, sangat bodoh, amat bodoh. Itu adalah kepintarannya manusia. Bayangkan. Alkitab catat itu. Tapi ternyata menghampiri Tuhan dengan iman yang besar itu. Saya punya benjolan di sini besar. Kayak telur. Telur puyuh. Terus saya lihatin, wah ini harus dioperasi beberapa puluh tahun lalu karena main voli, main basket terlalu keras saya angkat itu bola, bahkan terus saya main basket jadi akhirnya keluar ini besar. Pulang saya bilang sama mama saya, ma ayo dia mah dioperasi deh karena benjol gini. Mama saya bilang ayo dioperasi tapi duitnya nggak ada. Jadi gimana ma? Ini makin membesar. Mama saya bilang gitu, ada yang mudah. Apa? Tanpa operasi. Apa itu ma? Terus saya bilang, pasti Tuhan nih. Pasti nih. Selalu senjatanya ke situ. Mama saya bilang, benar. Gini, malam-malam kamu bangun jam 12. Terus pakai Remason, Avitson, yang Sansenson aja tuh. Mike Tyson, pakai aja itu. Terus kamu nyanyi, haleluya itu. Terus saya bilang, ma ini bengkak, nggak ada hubungannya dengan nyanyian. Ini hubungannya dengan dokter, hubungannya dengan pijit. Udah pakai aja itu. Tiap hari. Kapan ma? Sampai kempes. Anda lihat kempes, sebesar telur kempes. Kempes. Tiap hari, bahkan berhentinya kalau saya udah capek. Gede pelan-pelan, kempes. Saya bilang sama mama saya, kempes mah, Tuhan gitu. Kalau kamu nggak ada duit, udah, yang praktis aja, yang sederhana. Gampang kan? Amin? Gampang. Terus akhirnya saya praktekkan terus kalau saya nggak ada duit. Haleluya. Orang bilang, waduh, lu males. Enggak, gue bangun pagi. Orang-orang lagi tidur jam 12 gue hampirin Tuhan. 2 tahun gue hampirin Tuhan selama 2 tahun dari jam 12 sampai jam 4 pagi lewat 15. Dan aku dapatkan segalanya. Kalau Anda hampiri dia dengan iman yang hebat itu, apa aja yang kau minta, kau rindukan. Mau apa? Cowok 185 beres. Amin saudara? Halo. Maksudnya tekanan darahnya 185. Anda mau apa? Cewek yang cantik? Ada. Stoknya banyak. Di surga banyak. Terus Anda lihat kiri kanan, kayaknya nggak ada di sini, ngumpet. Nggak kelihatan. Nanti baru Anda lihat. Caranya bagaimana? Biar cara Tuhan. Begitu Anda lihat, aduh kayaknya nggak nyampe, kayaknya nggak level gue, nggak kelas gue. Saya dengan istri saya dulu nggak level. Saya orang biasa, orang susah, nggak punya pekerjaan. Dia udah kerja, adik jenderal, adiknya panglima, nggak nyampe. Dia udah kuliah, saya cuman orang biasa aja, lulusan SMA. Dan banyak yang naksir dia sudah. Sedangkan kita di barisan belakang, cuman merindukan pungguk, merindukan bulan, bulak balik di hadapan saya, dengan tubuh langsing itu bulak balik. Mau aku pegang kejar ladaku, nggak ketangkap. Saya bilang kapan nih dapat juga. Dengan cara apa? Itu. Jadi pelatih vokal grup, ya kan? Kalau pelatih band band Noah gitu, atau pelatih bandnya Slang, ini pelatih vokal grup. Di mana? Gereja kecil 8 orang. Saya bilang, aduh Tuhan, mau dapat itu terus oma-omain. Dan bagi saya gitu, kapan gue latih dia? Tuhan bilang, latih dulu nih oma-oma. Nih kalau saya bohong saya dihukum seberat-beratnya.
Saya lihat Oma, terus saya lihat maksudnya pacar saya gitu atau calon istri, nggak nyambung. Kadang-kadang saya lagi bingung, dia bilang, Yohan, kita mau Natal seperti begini. Terus Oma, kita mau menyanyi, nggak nyambung. Oma enaknya ngorok aja, nggak usah nyanyi. Karena nyanyi suaranya rendah semua. Ndo. Ada nada namanya do, tapi nggak pakai n. Ndo. Oma dengarnya do re mi do do. Saya bilang, Oma nggak begitu. Sudah kita pe suara begini. Tugas ngana latih. Ya ini lagi dilatih. Nggak ada yang pakai n. Ndo. Waduh, setengah mati saya latih. Nah, udah saya latih suara satu aja. Tiba-tiba sombong, DP sombong. Yohan, sekarang waktunya pecah suara. Aduh. Gue denger lo aja itu suara udah pecah-pecah, gimana sih? Ya. Akhirnya nyanyi, saudara. Aduh, 8-7 Oma di situ. Bayangin lagunya. Kalau bunyi sangkakala. Karena lagu itu, lagu dulu cuma itu aja. Kalau bunyi sangkakala, ayo Oma, kalau bunyi sangkakala, itu nge-rap Oma, itu nge-rap. Nggak begitu nyanyi, marah lagi, pecah 1, 2, 3, tampil hancur. Saya udah jago 1, jeng, cek, udah keren. Kalau gembala liatin saya bilang, mereka yang harus diginiin. Saya sih nggak begitu. Mau kor lah, mau duet lah. Udah ber-7, ber-8 terus bilang, saya mau duet. Dan siapa? Dengan Ngana. Aduh. Mau lagu apa Oma? Itu. Saya mau iring Yesus. Saya mau ngomong, saya takut dia sakit hati. Emang Oma mau mati ya? Duet gitu loh. Tapi dari hal begitu tiba-tiba ada kegerakan. Apa gerakannya? Dari gereja saya ke gereja yang lain, satu organisasi, terus bikin vokal grup. Tahu nggak? Di negara yang buta semua, kalau ada satu orang matanya melek aja, dia jadi raja. Siapa yang jadi raja saya? Kamu ya, kamu hebat bisa latih Oma-Oma. Hah? Hebat dari mana gue? Itu mereka Natal pakai putih-putih, terus mereka nyanyi tangan begini, terus dengan gaya yang hebat begini, tapi suara hancur. Tiba-tiba apa? Kaum muda minta dilatih. Tahu nggak berapa orang? 30 orang. Tahu nggak siapa di antaranya the members? Tuh. Oh kita juga, waduh gengsi tinggi kan, nggak mau lihat. Terus dia bilang, aku suara berapa? Terus saya bilang, kamu suara 3. Saya kasih yang paling tinggi. Supaya apa? Biar saya latih dia. Lalu, saya selalu ada, salah. Itu suara setan, salah. Itu kejepit, marah dia. Apa sih? Orang latih ngomong. Nah, saya pancing. Terus saya bilang, maka itu, mau suara bagus? Latihan khusus. Terus ya, di mana latihannya? Saya bilang di gereja bisa, di rumah saya bisa, di rumah kamu bisa. Kalau zaman sekarang bilangnya apa? Modus gitu. Dia gini, oh iya di gereja aja, di gereja sama Oma nggak betah. Dia bilang kok suara hancur begini, emang begini? Mau spesifik di rumahmu atau di rumahku? Di rumah saya pakai gitar, ya kan? Kalau bunyi sangkakala, nggak bisa ikut kan dia? Salah. Nih leher gini, sempet megang kalau kan? Dia bilang di mana? Tarik. Lama-lama dekat. Lama-lama siapa yang bawa pulang? Ini. Selalu saya pulang naik bajai, khususnya pada saat hujan deras. Berarti kan tuh bajai kan kena itu ikan air masuk semua, nempel.
Sambil terus, kalau Bu. Dia bilang, udah selesai nih Buji Bajai aja nih. Sama saya deket. Akhirnya jatuh cinta. Dia bilang, ini adalah jodohku. Karena dari dulu saya mau bahwa suamiku adalah seorang hamba Tuhan. Waduh. Saya bilang, saya bukan hamba Tuhan. Enggak. Pokoknya kamu akan jadi hamba Tuhan. Aduh. Salah jodoh. Jadi waktu nikah nangis terus, jadikan aku hamba, jadikan suamiku jadi hambamu. Saya suka kor di belakang. Tidak. Suka debat sama saya. Kenapa sih kamu nggak jadi hamba Tuhan? Nggak usah, itu berat tau nggak? Kamu tahu nggak beratnya hamba Tuhan? Bukan cuma khotbah. Saya harus berhenti itu dari yang duniamu. Itu maksud gue. Lo juga harus berhenti dari hal-hal yang bersifat dunia. Tapi kan aku masih tinggal di dunia, ribut. Dan selalu dia doa, Tuhan jadikan dia hambamu. Saya bilang, tidak Tuhan, jadikan dia istri yang benar. Ribut terus di dalam doa. Akhirnya dia menang. Dan saya lihat gitu, jadi hamba Tuhan ternyata indah. Ayo, iman yang seperti apa? Coba Anda lihat di ayat yang pertama. Baca sama-sama saudara ya. Yuk baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Terus di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ini iman yang pertama. Jangan memilih dan memilah orang-orang hanya cuman karena faktor kelasnya. Saya dan Anda juga harus berani hidup, bersahabat, bahkan bergaul dengan orang-orang yang rasanya juga bukan kelas kita. Coba Anda lihat, hamba di situ, pembantu di situ. Jangan alergi dengan mereka, saudara. Amin, saudara. Iman yang besar adalah iman juga yang mau membantu mereka. Iman yang besar adalah iman yang selalu bisa merasakan penderitaan orang lain. Yang sakit hambanya, yang repot siapa? Perwira ini. Itu luar biasa. Jadi kalau Anda lihat ada orang yang ternyata bukan kelasmu, bukan levelmu, jangan hina itu. Nah kebetulan ini bagus. Tadi saya lagi duduk di situ, tiba-tiba asisten rumah tangga saya datang menghampiri anak saya untuk memberikan botol minum. Saya bilang, tepat ini firman. Bayangkan majikannya khotbah dia dengerin. Mana itu Merti? Merti berdiri. Merti berdiri. Mana Merti? Merti berdiri. Ah itu. Tetap berdiri. Tetap berdiri Merti. Merti berdiri. Kalau tidak saya pecat kau. Ya. Saudara, kita kayak saudara. Dia kayak saudara kita. Apa yang kita makan dia makan. Saya punya teman, apa yang dia makan tidak dimakan oleh pembantu rumah tangga. Indomie terus pagi, siang, sore, Indomie terus. Sehingga akhirnya waktu saya keluar dengan istri, dia di pojokan duduk aja. Terus sambil istri saya tanya, basa-basi juga sih. Ngapain kamu di situ? Sakit perut. Oh sakit. Kenapa? Udah makan belum? Belum. Makan apa? Indomie. Udah berapa lama makan Indomie? Ada kali 3 tahun. Sejak saya di sini makanannya nggak berubah. Indomie. Kalau enggak nasi basi lagi Indomie. Waduh. Bisa aja kita pikir gini, alah pembantu orang lain bukan kita. Istri saya bilang, what? Iya Bu. Istri saya yang begitu langsung. Ini buat kamu. Sakit perut tapi matanya terbuka. Begitu dia lihat 50.000. Masya Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Ibu baik banget. Masya Allah, Bu. Terima kasih. Dengar begitu 50.000. Ada orang yang bisa sampai berterima kasih. Yang nangis siapa? Saya. Nah. Kayaknya saya mau tambahin 100.
Tapi saya nggak ada duit. Jadi gimana? Saya cuma bilang, "Ma, lebihin. Ya nanti kalau kita kesini lah. Ya, Mbak, kamu beli nasi ya. Kalau beli nasi Padang zaman dulu puluhan tahun yang lalu. Dia beli. Besok-besok saya datang ke situ, istri saya selalu, "Mbak," dia langsung bilang, "Belum makan, Bu." Belum ditanya lebih lanjut, cuma mau "Mbak ada RS kan?" "Mbak ada." "Belum makan, Bu." Nah ini. Terus saja begitu. One day, majikannya telepon saya. "Han, Pak Pendeta, datang dong ke rumah." "Kenapa?" "Pembantu gua kemasukan setan." "Waduh, urusannya sama gua apa?" "Ya kan pekerjaan pendeta." "Apa?" "Usir." "Aduh, ya udah ntar gua ke situ." "Yang mana?" Dia sebut, "Oh, yang itu, yang suka dapat goban." Kenapa dia jadi kemasukan setan ya? Bingung juga kita. Pembantu kan ada 3, kenapa yang enggak 2? Nanti ada ceritanya. Datang, wah lagi muter. Berbusa. Rupanya memang pelampiasan dendam sama majikannya. Gitu. Tinggal dia mau ngomong pelit gitu. "Indomie," gitu. Saya udah tahu muter. Kita nih hamba Tuhan selalu punya hikmat gitu. Waktu saya datang, saya colek istri saya. Ini karena kebanyakan Indomie nih. Dan tepat dia harus datang kepada siapa? Kita. Kenapa? Kita yang kefret, goban. Kelamaan aja, kelamaan 2 tahun. Gue banting. Itu istrinya kayak, "Ada Yesus. Enggak berdarah-darah dia. Tetap ini berbusa. Terus saya bilang, "Indomie, minggir." Terus saya bilang, "Halo, katakanlah namanya Wati ya, ini baik sampo. Jangan terus tiba-tiba keluar dari sini terus cari siapa sih yang punya pembantu namanya Wati." Enggak. Wati ini istilah, nama yang disamarkan. Saya bilang, "Halo Wati. Dia inget tuh goban. "Wati, kamu anak baik ya? Kamu anak baik. Kamu orang baik. Ya Wati, amin ya Wati. Ya, ini Bapak nih. Ini Ibu. Wati, kau anak Tuhan yang baik." Berhenti. Cuma begini, berhenti. Nggak usah pakai Wati dalam namanya. Air suci, terus air suci. Banjir sudah. Nggak perlu. Pengusiran. Goyang, muter. Itu maaf tuh pakaiannya kemana-mana. "Wati, yang saya kenal, yang saya tahu, kamu adalah orang yang baik." Berhenti. Nangis. "Ya Wati, Tuhan berkati kamu ya." Dia tahu saya hamba Tuhan. Tuhan berkati. Iya Pak. Saya bilang sama ini tuan rumah itu bisa berhenti. "Enggak, tadi kacau. Tadi sampai kayak mau bunuh gua. Untung belum terbunuh loh." Udah nih, selesai, saya panggil lakinya. "Pak Pendeta, lu tahu nggak dia begitu kenapa?" "Nggak tahu." "Nih, dengar baik. Karena dia keseringan makan Indomie." Bener. "Lu tahu nggak supaya setannya nggak balik lagi?" "Mau dong, mau." "Tahu nggak lu nggak usah panggil gua lagi. Lu naikin gajinya. Beres." Yang bener. Setan juga kadang-kadang nggak bergerak kalau kita memberkati dengan berkat Tuhan. Dia naikin sampai keluar, nggak pernah kemasukan. Kalau saya masuk, baru istri saya datang, "Bu, nggak perlu lagi, kan gaji saya udah naik." Anda mau bilang itu alasan, pura-pura, tapi itu the fact. Nah, saya ngomong sama pembantu saya di luar. "Halo, Merti ini orang NTT. Aduh, Anda tahu kan NTT, Bapak gitu.
Saya bilang, Meti, pel di dalam. Ya sudah. Tapi kenapa ini licin? Memang begitu. Untung dia nggak bilang sengaja. Licin. Kalau dia pel selalu licin. Nggak tahu kenapa. Oke, kalau saya masuk, istri saya bilang, hati-hati baru dipel oleh Merti. Tapi hebat, 5 anjing dia pelihara. Hebatnya, anjingnya saya beri nama lengkap, dia hanya inisial. Namanya yang pertama yaitu Ceris, dia panggil Cek. Cek. Dan saya aneh, Cek keluar loh dari kamar terus gini. Terus saya bisikin, kamu namanya Cek Casey, oke? Ke, oh bukan Cek, Casey keluar. Padahal Casey selalu ikut saya. Tapi kalau denger Merti, itu langsung kayak orang yang nggak bisa diam, langsung. Dia pikir apa? Ini yang aku takuti ada. Yang kedua, baby. Kita berempat, 2 anak saya. Namanya siapa Pak? Nggak tahu. Dia panggil siapa? Nggak tahu. B yang mana? Babe kali, nggak tahu. B, tahu nggak yang keluar siapa? Baby. Iya di atas ya, betul? Goyang itu apa? Itu ekor. Terus dengan matanya gini. Dalam hati saya, kenapa dia bisa begitu sama dia? Itu kelebihan. Kadang kita pikir dia pembantu rumah tangga, tapi no. Dia bisa berdebat sama saya. Saya bilang dagingnya ada Merti, sudah kering. Oh ya udahlah. Ada makanan apa? Habis. Ya sudah. Oh, saya udah kesel. Ya sudahlah. Banyak ngomong lah udah. Yang ketiga siapa? Ceris, itu Cek. Dia panggil Cek. Cek kecil, anjing peliharaan istri saya. Kalau saya di tempat tidur gitu, saya mau pegang istri saya, dia selalu tidur di tengah. Tiap kali gerakan begitu langsung. Saya bilang, Cek, denger Cek ya, lo denger baik. Ini bini gue, lo tau gak? Lo cuman piaraan, lo denger kan? Ini asli, lo cuman piaraan. Tetap dia liatin saya. Aneh ketika saya tarik, saya punya tangan, berhenti dia. Tapi sama dia, Cek, sini, jalan Ceknya. Saya nggak tahu dia punya ilmu apa gitu. Gue nggak tahu lah. Yang keempat itu namanya Gracious. Dia panggil apa? G. Kayaknya G itu penyanyi deh gitu. G, datang itu G. Anjing apa? Bison, datang. Karena ada seseorang sahabat saya, dia beli mahal itu anjing. Itu anjing dia beli itu dari Korea 50 juta. Dia tinggal, tapi suaminya nggak mau pelihara itu. Berkat buat saya. Dia panggil Bu, untung dia nggak ibunya Merti. Dia nggak panggil ibu Sri gitu, gitu, untung nggak. Dia bilang, Bu, terus anak saya mau nggak piara anjing? Padahal kita udah punya 3, kasih yang 1. Ya udah kita terima. Lucunya juga luar biasa. Lari ke kiri, lari ke kanan, itu kayak awan, lari. Tutup, lari. Nggak lama hujan. Kenapa dia udah kencing di situ segitu? Saya bilang ini susah diatur karena matanya itu ketutupan bulu semua. Jadi kalau dipanggil Gracious gitu-gitu. Dan susah diatur. Tapi kalau sama dia G mandi langsung datang. Tapi kalau anak saya panggil si Casey mandi lari sampai hilang. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 kita udah susah cari. Dia sembunyi. Terus kita dibilang begini, hei, ngumpet di mana? Langsung Merti bilang, dia bukan ngumpet, apa dong? Sembunyi. Rupanya dia punya bahasa anjing. Saya nggak ngerti lah. Ya itu dia. Dan yang kelima, ini yang baru saya dikasih. Jenisnya? Husky, masih 2 minggu. 2 minggu atau 3 minggu, tapi cepat besar. Dia bilang, Papa jangan kasih sembarangan makanan. Udah, saya nggak kasih apa-apa. Tapi aneh, begitu 3-4 hari, seminggu, 2 minggu dia jadi besar.
Siapa yang kasih makan? Merti. Itu anjing, waduh, gigit kanan, gigit kiri. Waduh, semua dia gigit. Tapi aneh di Merti. Saya tanya, digigit Merti? Ya pasti. Sakit Merti? Tidak. Waduh. Ini jenis manusia apa ini? Tidak sakit. Saya lihat itu banyak gigitan. Tidak. Dan hari ini jadi anjing yang sopan. Saya bilang, ini apresiasi saya buat dia. Saya bilang sama istri saya, udah, kalau dia salah, nanti kalau dia marah dia panggil kamu Es. Kan nama istri saya sering, Es, jangan banyak cakap. Aduh, repot. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dengar baik, ayo belajar. Ya, kalau ada orang susah, saudara, yuk apresiasi nih. Saya kalau di toilet gitu atau di tempat-tempat umum, saya suka lihat ada orang yang itu bersih-bersih. Terus kalau kita masuk, Pak, itu udah kalau udah panjang susah tuh. Pak, gitu. Apa kabar Pak? Susah. Waduh, saya nggak bawa uang lagi. Saya bilang sama dia, tunggu sebentar ya. Saya mau minta sama si S. Si S lagi minum es. Saya bilang, Es tolong dong, berapa? Kasih 50.000 lah, kasihan. Ada orang teman saya, buat siapa Pak? 50.000, buat siapa? Ini ada di apa namanya, di dalam WC yang suka banyak amat. Lupa, kebiasaan. Yang begitu-begitu suka kebiasaan. Saya pikir benar juga, tapi satu hari ketika saya berdoa, saya seperti mendengar suara Tuhan, kebiasaan. Terus saja minta kebiasaan. Kalau Tuhan bilang begitu sama kita, sakit hati nggak? Tuhan tolong aku, Tuhan bilang kebiasaan lah. Dari dulu terus saja minta, terus saja. Ya udahlah. Kalau aku ketemu mereka, Pak, ini ada sedikit langsung. Masya Allah, ya ampun, ya Allah, pagi-pagi udah dapat berkat, ya Allah. Ampun, Bapak kerja di mana? Dekat sini. Allah, Pak, biar kita sering-sering ketemu. Maksud lo apa? Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tunduk kepala kita berdoa. Iman yang dipuji oleh Tuhan adalah iman yang juga bisa melihat orang lain seperti kami melihat diri kami sendiri. Bagi kami sama. Dia pun adalah ciptaan Tuhan. Biar kami juga bisa memperlakukan, bahkan juga bisa melihat mereka sebagai sesama manusia. Terima kasih untuk pengajaran-Mu yang indah. Dan ajar kami juga untuk melihat orang lain dari kebutuhan dan keperluan. Kalau memang kami ada, biarlah kami juga memperhatikan mereka. Kami boleh juga untuk menolong. Sedikit saja dari kami, itu sudah besar bagi mereka. Apa yang kami beri, itu tidak membuat kami jatuh miskin. Dan apa yang kami beri buat mereka dan mereka terima, tidak membuat mereka jadi kaya raya. Biar kami punya hati seperti Yesus, sehingga akhirnya dia memuji perwira di Kapernaum. Iman yang sebesar ini, di dalamnya ada kasih. Kasih yang selalu tidak memperlihatkan satu kesenjangan, tapi kasih yang sama. Bukankah Tuhan kita mengasihi kita semua? Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir, keluarga, rumah tangga, bisnis usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, keuangan finansial, bahkan hati kami yang selalu bisa memperhatikan orang-orang yang susah, orang-orang yang berkebutuhan, orang-orang yang memerlukan bantuan, tangan, ataupun kasih kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin.